Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya nantinya diberikan kemudahan dalam memahami apa yang kita pelajari pada hari ini. Kepada ketua kelas, silakan untuk memimpin doanya. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita absen terlebih dahulu ya. Afika Hanum, Angel Amanda, Angel sakit aja. Bunga Cantika, Cindy Ayu, Hadir Pak. Dea Amanda, Hadir Pak. Dinia Asifa, Elsa Nur Hidayah, Hadir Pak. Erva Novitasari, Hadir Pak. Gina Rodatul Jannah, Hadir Pak. Inayah Putri, Hadir Pak. Jo Victor Virgonal, Hadir. Kurnia Sari, Hadir Pak. Maulidiatul Aini, Hadir Pak. Muhammad Farok, Nadia Fitri, Hadir Pak. Nahda Zahra, Hadir Pak. Naswa Nurul Sakinah, Nailan Melani Putri, Hadir Pak. Niken Ayu, Hadir Pak. Fitri Ayu, Hadir Pak. Rika Dia Palupi, Hadir Pak. Salsabila, Hadir Pak. Sedia Kusuma, Sakit. Sindo Rahman Saleh, Sinta, Hadir Pak. Siti Rohana, Hadir Pak. Tiara Diana Visa, Hadir Pak. Uci Farida, Hadir Pak. Yunita Nur Fariha, Hadir Pak. Zahra Cinta, Hadir Pak. Zawata Afnani. Hadir Pak. Tanggal 16 ya. Apa kabar semuanya, anak-anak Bapak? Alhamdulillah sehat. Semangat menuntut ilmunya. Masih. Karena memang bagi setiap muslim itu menuntut ilmu adalah wajib ya. Itu menurut hadis riwayat Bukhari, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Jadi menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita ice breaking terlebih dahulu. Kepada Nahda, silakan untuk memimpin ice breakingnya Nahda. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pagi hari ini, kita ice breaking terlebih dahulu. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Baik, anak-anak Bapak, hari ini kita memasuki materi hidrolisis garam di perhitungan pH-nya ya.
Nah, adapun indikator pencapaian kompetensi kita untuk materi kali ini yaitu menghitung nilai pH larutan garam hasil reaksi hidrolisis. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menghitung nilai pH larutan garam hasil reaksi hidrolisis secara cermat. Ya, jadi nanti kalian diharapkan untuk bisa menghitung pH dari larutan garam. Nah, sebelum kita lanjut ke berikutnya, Bapak ingin bertanya kepada kalian, adakah yang masih ingat tentang pembelajaran kita minggu kemarin, hidrolisis garam? Tentang pengelompokan garam, konsep garam, kemarinnya sama analisis senyawa garam. Bapak mau bertanya kepada Maulid, ada berapa pengelompokan garam yang kita bahas minggu kemarin, Maulid? Ada 4, Pak. Ada 4. Sebutkan apa aja? Pertama, asam kuat dan basa kuat. Yang pertama, garam dari asam kuat dan basa kuat. Yang kedua, Asam kuat, basa lemah. garam dari asam kuat basa lemah. Ketiga, garam dari basa kuat dan asam lemah. Garam dari basa kuat dan asam lemah. Kemudian Keempat, asam lemah dan basa lemah. garam dari asam lemah dan basa lemah. Oke. Untuk senyawa yang dihasilkan oleh lambung itu senyawa apa? Senyawa HCl asam klorida. Ya, kalau seandainya Cindy contoh obat lambung apa Cindy? Antasida. Antasida. Mengandung apa antasida Cindy? Al, OH3 dan MgO. Oh, enggak. Berarti dia itu golongan asam apa basa Cindy? Mg sama Al basa, sehingga nanti dikasih obat golongan basa, lambungnya akan menjadi netral. Oke, perhatikan ke depan. Coba lihat itu apa? Gambar dari skala pH. Jadi skala pH itu karena kita nanti akan menghitung pH, Bapak kasih gambar tentang skala pH. Apabila pH-nya kurang dari 7 berarti dia asam. Jadi nanti kalau seandainya kalian menghitung mendapatkan perhitungan pH dari garam, itu pH-nya hasilnya kurang dari 7 berarti dia bersifat Asam. Kalau dia netral berarti pH-nya 7. Kalau dia lebih dari 7 berarti nanti garamnya itu bersifat Basa. Oke, nah, tahukah Anda berapa pH garam hasil reaksi hidrolisis? Tahu belum? Belum. Makanya nanti akan dilakukan perhitungan sehingga nanti kalau sudah melakukan perhitungan maka kalian akan mengetahui pH tersebut termasuk asam, basa atau netral. Nah, bagaimana cara menghitung nilai pH larutan garam hasil reaksi hidrolisis? Nah, kedua masalah ini silakan dilakukan diskusi bersama kelompoknya masing-masing. Bapak berikan waktu kurang lebih 15 sampai 20 menit ya. Silakan untuk berdiskusi. Untuk pembagian kelompok sudah Bapak bagi ya kemarin kelompoknya sesuai dengan kelompok pertemuan sebelumnya. Ada 6 kelompok. LKPD-nya juga sudah dibagikan. Nah, untuk mengerjakan atau mendiskusikan dari permasalahan yang diberikan, boleh menggunakan literatur atau bisa membuka smartphone kalian untuk melihat di jurnal ataupun artikel ya. Atau kalau yang bawa buku boleh dipersilakan untuk melihat referensinya. Ya, silakan dilanjutkan untuk diskusi ya.
Sudah dapat literaturnya, Rika? Sudah dari di mana? Dari jurnal apa artikel? Artikel. Tapi kalau untuk artikel hati-hati ya. Memang biasanya referensi lebih akurat itu mengenai jurnal. Karena dia tidak terhidrolisis pula, makanya tidak ada rumus untuk mencari pH-nya. Karena sudah jelas kalau dia tidak terhidrolisis berarti pH-nya netral, karena asam kuat dan basa kuat sama-sama kuat. Jadi kalau sama-sama kuat tidak ada yang terhidrolisis, hanya pH-nya netral. Ya, jadi kalau asam kuat dengan basa kuat prinsipnya kan tidak ada yang terhidrolisis. Pokoknya yang kuat tidak terhidrolisis. Nah, karena asam kuat dengan basa kuat ini sama-sama kuat, makanya dua-duanya tidak terhidrolisis. Kalau tidak terhidrolisis berarti pH-nya netral. It's time to break. Ya. Kenapa Cindy? Oh ya, jadi atau intinya itu karena dia asam kuat dan basa kuat, kedua-duanya itu tidak terhidrolisis. Makanya kalau tidak terhidrolisis, ya kita masih mencari jelas pH-nya netral. Seperti itu. Oh bisa, jadi itu sama kayak molaritinya. Ya, kenapa Rika? Hah? Oh, tidak serius. Asam kuat itu kalau bisa cari pH-nya. Kenapa asam kuat itu? Kuat. Jadi kalau
KA kan 8 ayat. 8 asal.
Waktunya 5 menit lagi nak ya untuk berdiskusi, baru nanti kita presentasi ya. Saatnya jam keempat dimulai. It's time to begin the fourth lesson. Waktu diskusinya sudah cukup ya.
silakan untuk melakukan presentasi kelompoknya. Dimulai dari kelompok yang pertama. Kepada kelompok yang pertama dipersilakan untuk melakukan presentasi di depan ya. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang perhitungan pH hidrolisis garam. Sebelum lanjut ke materi, perkenalkan saya Jupiter Virgonal. Saya Siti Rahana. Saya Siti Rayu. Saya Tiara Dia. Baiklah, materi akan dibacakan oleh Siti. Larutan garam terbentuk dari reaksi antara asam dan basa. Ketika asam dan basa tepat habis bereaksi, maka sifat larutan garam ditinjau dari reaksi hidrolisis garam. Hidrolisis terjadi ketika kation atau anion dari asam atau basa lemak bertemu dengan air. Rumusnya itu konsentrasi H+ dan O-. Pada larutan garam atau hidrolisis, rumus asam kuat ditambah basa lemak itu rumusnya konsentrasi H+ sama dengan akar KW ditambah dikali konsentrasi G per Kb. Untuk rumus basa kuat ditambah asam lemak itu konsentrasi OH- sama dengan akar KW dikali konsentrasi G dibagi dengan Ka. Untuk asam lemak ditambah basa lemak itu konsentrasi H+ sama dengan KW dikali Ka sama dibagi Kb. Cara menghitung pH dari hidrolisis garam dapat dilihat dari reaksi antara asam dan basa. Garam dapat terbentuk dari 4 reaksi kimia. Reaksi kimia adalah garam dan asam kuat dan basa kuat. Garam ini bersifat netral, pH-nya itu 7. Garam yang tidak terhidrolisis dalam air terdiri dari asam kuat ditambah basa kuat berasal dari elektronik kuat pH-nya 7. Garam yang terhidrolisis dalam air terdiri dari asam kuat ditambah basa kuat pH-nya kurang dari 7. Dan terdiri dari asam lemak dan ditambah basa kuat itu pH-nya lebih dari 7. Ini ada contoh soal. Yang pertama itu tuliskan reaksi hidrolisis untuk senyawa garam dan tentukan sifat larutan asam basa netral. Di sini ada rumusnya KBNH3 itu 1,8 dikali 10 pangkat min 5. HCN-nya 6,2 dikali 10 pangkat min 10. NH4-nya NH4 2 kali SO4 itu reaksinya jadi 2 NH4+ ditambah SO4 pangkat 2 min itu sama dengan NH4 ditambah H2O sama dengan NH3 ditambah H3O. SO4 pangkat 2 ditambah H2O itu menjadi hidrolisis sebagian larutan garam bersifat asam. Nah, itu dia tadi presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya? Ya, silakan untuk kelompoknya yang 2 sampai 6 untuk bertanya kepada kelompok 1 apabila ada yang kurang jelas. Baiklah, ada yang bertanya? Oke, silakan Siti Ayu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ayu, saya perwakilan dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, berikan contoh pengelompokan asam kuat dan basa kuat. Berikan contoh pengelompokan asam kuat dan basa kuat. Baiklah, kami akan diskusikan terlebih dahulu. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya. Oke. Boleh membawa Android ya yang kelompok 1 untuk searching atau mencari referensi, jurnal dan artikel untuk menjawab pertanyaan dari teman-temannya yang lain. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Fitri Ayu. Contoh pengelompokan dari larutan asam kuat dan basa kuat adalah sebagai berikut. Asam kuat contohnya asam nitrat, asam sulfat, dan asam klorida. Basa kuat contohnya natrium hidroksida, Farok, suaranya dikencengin Farok. kalium Nyampe hidroksida, dan belakang. kalsium hidroksida. Bagaimana? Paham? Oke, baiklah, terima kasih. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Lebih kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya satu kelompok yang maju cuma 1 ya. Jadi contoh ya. Contoh asam kuat dan basa kuat. Oke, kelompok 1 sudah melakukan presentasi. Untuk kelompok berikutnya, kelompok 2 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, materi tentang penghitungan pH hidrolisis garam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nahda Zahra sebagai moderator dan teman saya Abika Hanumilawati sebagai pembaca materi. saya Uci. Saya Rika Diapalupi. Baiklah, materi akan dibacakan Afika. Pada Afika, saya persilakan. Ya, silakan dilanjutkan. Perhitungan pH hidrolisis garam. Garam dari asam kuat dan basa kuat. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak mengalami hidrolisis sehingga larutan bersifat netral.
Garam dari basa kuat dan asam lemak. Garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemak mengalami hidrolisis parsial, yaitu hidrolisis anion. Misal, rumus kimia garam adalah La, maka hidrolisis anion adalah, bisa kita lihat sendiri di depan teman-teman rumusnya. Konsentrasi ion OH H, sedangkan konsentrasi keseimbangan ion amin. Konsentrasi ion amin yang berasal dari garam, jumlah amin yang terhidrolisis dapat diabaikan. Jika konsentrasi ion amin itu misalkan M, maka persamaan dapat ditulis menjadi KH konsentrasi OH min sama dengan konsentrasi OH min kuadrat dibagi M. Konsentrasi OH min akar K dikali M. Ka dikali KH sama dengan KO atau KH sama dengan KW dibagi KA. Konsentrasi OH sama dengan akar KW dibagi KA dikali M. Garam dari asam lemak dan basa lemak. Garam yang berasal dari asam lemak dan basa lemak mengalami hidrolisis total. Kation dan anionnya mengalami hidrolisis. pH larutan yang tepat dapat ditentukan melalui pengukuran pH larutan dengan rumus konsentrasi H+ sama dengan KH NH4CH3COO AQ bukan kurang AQ konsentrasi NH4+ AQ plus H3O plus AQ CH3COO min AQ plus H2O 1 mengandung CH3COOH AQ plus OH AQ. Ini jawaban soal nomor 1 yang ada di LKP. Bisa dilihat. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Pada Zahra, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Cita Marani. Saya perwakilan dari kelompok 6. Kenapa asam kuat dan basa kuat tidak dihitung pH-nya? Baiklah, kami akan diskusikan terlebih dahulu. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Tidak. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Zahra. Kenapa asam kuat dan basa kuat tidak dihitung pH-nya? Karena garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat tidak mengalami hidrolisis sehingga larutan bersifat netral. Bagaimana Zahra? Paham? Kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, kami tutup presentasi kami pada pagi hari ini. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian untuk presentasi kelompok 2. Untuk kelompok berikutnya, kelompok 3 dipersilakan untuk melakukan presentasi. Silakan kelompok 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama saya Ramani Putri. Saya Salsabila Okta Fitria. Saya Kurnia Sari. Saya Putri Ayu. Baiklah, kepada Salsabila dipersilakan. pH larutan garam dari asam dan basa bukan kuat dihitung dengan etapan hidrolisis atau pH dan etapan ionisasi asam dan basa Ka dan Kg. Garam dari asam kuat dan basa lemah bersifat asam atau pH kurang dari 7. Untuk menghitung konsentrasi H+ dengan rumus konsentrasi H+ sama dengan Ak dari Kh dikali Mg. Untuk mencari etapan hidrolisis yang harus kita cari itu konsentrasi H+ dan Kh-nya. Rumus konsentrasi H+-nya itu akan Kw dikali Mg per Kb. Untuk rumus Kh-nya itu Kw per Kb. Jika garam berasal dari kation atau anion yang salah satunya bervalensi 2, maka rumusnya konsentrasi H+ dikali akar KH dikali 2 dikali Mg. Konsentrasi H+ Suaranya dikencengin, Salsabila sama kurang dengan kedengaran dari belakang. akar Kw dikali 2 dikali Mg per Kb. Garam dari basa kuat dan asam lemah bersifat basa atau pH lebih dari 7 itu mencari konsentrasi OH-. Rumusnya konsentrasi OH- sama dengan akar KH dikali Mg. Konsentrasi OH- itu sama dengan akar Kw dikali Mg per Ka. Untuk peletakan hidrolisisnya KH sama dengan Kw per Ka. Jika garam berasal dari kation atau anion yang salah satunya bervalensi 2, maka konsentrasi OH- sama dengan akar KH dikali 2 dikali Mg. Konsentrasi OH- sama dengan akar Kw kali 2 kali Mg per Ka. Garam dari asam lemah dan basa lemah, jika Ka sama dengan Kb, maka garam bersifat netral atau pH-nya sama dengan 7. Jika Ka lebih dari Kb, maka garam bersifat asam atau pH kurang dari 7. Rumusnya konsentrasi H+ sama dengan akar Kw kali Ka per Kb. Jika Kb lebih dari Ka, maka garam bersifat basa atau pH-nya lebih dari 7. Rumusnya konsentrasi OH- sama dengan akar Kw kali Kb per Ka. Derajat hidrolisis adalah derajat yang menunjukkan tingkat kesempurnaan hidrolisis. Untuk lebih memahami materi hidrolisis garam, kita akan menyelesaikan soal. Yang pertama, tuliskan reaksi hidrolisis untuk senyawa garam berikut dan tentukan tipe larutannya, asam, basa, atau netral. A. KCN. KCN itu bereaksi dari KOH ditambah HCN menghasilkan HCN plus H2O. KOH itu basa kuat, HCN itu asam lemah, maka larutan garamnya bersifat basa dan terhidrolisis sebagian. Untuk yang B, NaNO3 itu reaksinya NaOH ditambah HNO3 mereaksikan garam NaNO3 ditambah H2O. NaOH itu basa kuat, sedangkan HNO3 itu asam lemah. Maka larutan garamnya bersifat basa, terhidrolisis sebagian. Untuk yang C, NH4 2 kali SO4 itu reaksinya itu NH4OH ditambah H2SO4 menghasilkan garam NH4 2 kali SO4 ditambah H2O. NH4OH itu basa lemah, H2SO4 itu asam kuat, maka larutan garamnya bersifat asam dan terhidrolisis sebagian. Baiklah, apa ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan?
Ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan kelompok yang ingin bertanya. Baiklah pada Siti. Perkenalkan, saya Siti Rohana, perwakilan dari kelompok 1. Saya ingin bertanya bagaimana cara menentukan hidrolisis suatu garam. Bagaimana cara menentukan hidrolisis suatu garam? Itu akan kami diskusikan lebih dahulu. Yang lain ada pertanyaan? Tidak? Tidak. Satu saja berarti. Ya, silakan didiskusikan kelompok 3 baru kemudian dijawab ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti. Bagaimana cara menentukan hidrolisis suatu garam? Yang terhidrolisis adalah senyawa yang lemah. Contohnya basa kuat ditambah asam lemah. Maka asam lemahnya yang terhidrolisis, begitupun sebaliknya. Baiklah, Pak Siti mengerti. Jika tidak ada yang ingin bertanya, akan kami tutup presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 3 sudah. Dilanjutkan dengan kelompok 4. Silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perhitungan pH hidrolisis garam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nasonurul Sakinah. Saya Maulidia Telaini. Saya Fana Bidasari. Saya Bunga Cantika Nini. Baiklah, materi akan dibacakan oleh Maulidia. Ada Maulidia? Perhitungan pH hidrolisis garam. Rumus pH. Langkah pertama adalah perhitungan pH larutan garam adalah mengetahui konsentrasi H+ atau OH-, di mana terdapat 3 bentuk rumus yang dapat digunakan pada perhitungan H+ atau OH-. Penggunaan rumus H+ atau OH- disesuaikan dengan larutan asam atau basa pembentuk garam. Rumusan konsentrasi H+ dan OH- pada hidrolisis meliputi 3 bentuk persamaan berikut. Konsentrasi H+ dan OH- pada larutan garam hidrolisis. Rumus untuk asam kuat ditambah basa lemah adalah konsentrasi H+ sama dengan akar KW dikali konsentrasi G per Kb. Untuk basa kuat ditambah asam lemah, konsentrasi OH- sama dengan akar KW dikali konsentrasi G per Ka. Untuk asam lemah dan basa lemah, konsentrasi H+ sama dengan akar KW dikali Ka per Kb. Contoh soal, tuliskan reaksi hidrolisis untuk senyawa garam berikut dan tentukan sifat larutannya, asam, basa, atau netral. Dari Kb NH3 sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat 5 Ka HCS
pangkat 3, 6,2 dikali 10 min 10. C NH4 2 kali SO4. NH4 2 kali SO4 reaksinya 2 NH4 plus ditambah SO4 pangkat 2 min. Reaksi hidrolisis NH4 plus ditambah H2O reaksinya NH3 ditambah H3O plus. SO4 pangkat 2 min ditambah H2O hidrolisis senyawanya hidrolisis sebagian larutan garam bersifat asam. Baiklah, itulah materi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, silakan untuk kelompok yang mau bertanya. Baiklah, kepada Nadia kami persilakan. Perkenalkan, saya Nadia dari kelompok 5. Bagaimana cara menentukan rumus basa kuat ditambah asam lemah pada larutan garam hidrolisis? Bagaimana cara menentukan pH Asam kuat dengan ditambah basa asam kuat lemah. dengan asam lemah? Menentukan rumusnya ya, mencarinya gimana? Itu pertanyaan dari Nadia. Baiklah, kami akan diskusikan. Yang lain ada pertanyaan tidak? Tidak. Oke, silakan didiskusikan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah diskusi kelompoknya, silakan untuk menjawab di hadapan teman-temannya ya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Bagaimana cara menentukan rumus asam kuat dan basa lemah pada larutan garam hidrolisis? Caranya menggunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan akar KW dikali konsentrasi G dibagi KA. Tidak ada yang ingin bertanya lagi? Ada lagi nggak yang mau bertanya? Tidak. Kalau tidak ada, silakan ditutup untuk kelompok 4 ya. Ya, silakan. Mungkin ini saja dari kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian kelompok 4. Silakan untuk kelompok berikutnya, kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu perhitungan pH hidrolisis. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Inayah Putri Dayana. Saya Ausanur Hidayah. Saya Nadia Fitri. Saya Yunita. Untuk mempersingkat waktu, materi akan dibaca dengan Elsa Nur Hidayah. Kepada Elsa, kami persilakan. Baik, yang pertama ada pengertian pH hidrolisis. Hidrolisis berasal dari kata hidro atau air dan lisis atau uraian, yaitu pemecahan senyawa kimia melalui penambahan air. Cara menghitung dan rumus pH larutan garam bergantung dari asal larutan asam atau basa yang membentuknya. Larutan garam yang dilarutkan dalam air memiliki dua kemungkinan, yaitu tidak mengalami hidrolisis dan mengalami hidrolisis. Larutan asam kuat dengan basa kuat tidak mengalami hidrolisis, sedangkan asam lemah dengan basa lemah mengalami hidrolisis sempurna atau total. Contoh garam yang tidak mengalami hidrolisis yaitu NaCl dan K2SO4. Sedangkan contoh garam yang mengalami hidrolisis sempurna yaitu NH4Cl dan MgCO3. Selain itu, juga terdapat hidrolisis
hidrolisis sebagian yang terjadi pada garam dari larutan asam lemah dengan basa kuat atau asam kuat dengan basa lemah. Contohnya NH4Cl dan CH3COONa. Di sini ada contoh perhitungan pH hidrolisis. Hitunglah ketetapan hidrolisis hidrolisis dan pH larutan garam NH4Cl 0,001 mol jika harga ketetapan basa sama dengan 10⁻⁵. Garam amonium klorida atau NH4Cl adalah garam yang terbentuk dari asam kuat HCl dan basa lemah NH4OH. Jika ketetapan basa sama dengan 10⁻⁵, maka ketetapan hidrolisis adalah, jadi ketetapan hidrolisis sama dengan ketetapan water per ketetapan basa. KH sama dengan 10⁻⁴ per 10⁻⁵. Jadi ketetapan hidrolisis adalah 10⁻⁹. Maka pH larutan adalah konsentrasi H+ sama dengan akar ketetapan hidrolisis dikali ketetapan G sama dengan akar 10⁻⁹ dikali 0,001 sama dengan 10⁻⁶. Jadi pH sama dengan min log konsentrasi H+ sama dengan min log 10⁻⁴ sama dengan 6. Terima kasih. Sekian itu materi yang dibacakan oleh Elsa Nur Hidayah. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada kelompok yang ingin bertanya? Silakan kepada Naswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naswa Lutfina dari kelompok 4 ingin bertanya, bagaimana cara menentukan rumus asam kuat ditambah basa lemah pada larutan garam hidrolisis? Baik, terima kasih Naswa. Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Tidak. Baik, pertanyaan Naswa akan kami diskusikan terlebih dahulu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Naswa. Cara menentukan rumus asam kuat ditambah basa lemah yaitu konsentrasi H+ sama dengan akar kuadrat dari Kw atau konsistensi water dikali konsentrasi G per konsistensi basa. Konsistensi apa konsentrasi? Konsistensi. Konsistensi. Konsentrasi H+. Konsentrasi apa konsistensi? Apa tetapan? Ketetapan. Ya sudah, nggak apa-apa, lanjut aja. Nanti Bapak benar. Sekian itu saja materi yang kami sampaikan. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi presentasi dari kelompok 5. Untuk kelompok berikutnya, kelompok 6, dipersilakan. Ujung kiri atas.
kami, yaitu perhitungan pH hidrolisis garam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dimia. Saya Nurul Jannah. Saya Zahra. Saya Angela Basnani. Saya Sinta. Dan materinya akan dibacakan oleh Gina. Sekarang Gina dipersilahkan. Perhitungan pH hidrolisis garam. Cara perhitungan pH. Cara menghitung pH larutan asam dan basa. Suatu larutan ada yang namanya larutan asam dan basa. Nah, kedua larutan itu terbagi menjadi dua, yaitu asam basa kuat dan asam basa lemah. Bedanya, asam basa kuat mengalami ionisasi sempurna, sedangkan asam basa lemah mengalami ionisasi sebagian. Maksudnya bagaimana? Asam kuat mudah melepaskan ion H+, basa kuat mudah melepaskan ion OH-, sehingga keduanya mengalami ionisasi sempurna. Saatnya jam kelima dimulai. It's time to begin the fifth lesson. Atau terurai secara sempurna, sedangkan asam lemah sukar melepaskan ion H+, dan basa lemah sukar melepaskan ion OH-. Kondisi tersebut membuatnya juga terurai secara sempurna. Asam lemah, asam yang sedikit menghasilkan ion H+ disebut asam lemah. Senyawa asam lemah merupakan asam elektrolit lemah, sehingga di dalam air dapat terionisasi sebagian, tetapi tidak sempurna. Harga derajat ionisasi asam lemah berkisar antara 0 dan 1. Contohnya sebagai berikut. Penggolongan senyawa asam lemah merupakan reaksi keseimbangan. Rumusnya seperti yang ada di gambar. Basa lemah. Basa yang sedikit menghasilkan ion OH- disebut basa lemah. Nah, contohnya basa lemah dalam kehidupan sehari-hari. Basa umumnya terdapat di dalam bahan pembersih, sabun, sampo, pasta gigi. Umumnya berbahan basa seperti kalium hidroksida atau KOH. Bahan deterjen yang kita gunakan untuk mencuci, membersihkan lantai, membersihkan kaca, obat pemutih pakaian, sabun cuci, bahkan pembersih mobil dan pelindung cat digunakan bahan basah. Materi sudah dibacakan dan kami membuka sesi tanya jawab. Untuk yang mau bertanya, silahkan. Ya, silakan untuk menanyakan apa yang kalian belum paham kepada kelompok 6 ya. Silakan. Silakan, Afika. Ya, Afika. Perkenalkan, nama saya Afika Mirati. Saya perwakilan dari kelompok 2. Ingin menanyakan. Berikan contoh pengelompokan garam. Terima kasih, akan didiskusikan dulu. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Vika kelompok 2. Berikan contoh pengelompokan garam. Berdasarkan sifatnya, garam dibedakan menjadi 3 macam, yaitu garam netral, garam basa, dan garam asam. Garam netral adalah garam yang terbentuk dari basa kuat dengan asam kuat.
Garam asam terbentuk dari basa lemah dengan asam kuat. Baiklah, Baiklah, terima kasih. Sekian jawaban dari kelompok kami. Kami tahu masih banyak kekurangannya. Mungkin nanti Bapak atau Ibu Guru dapat untuk menambahkan atau mengoreksi jika ada kekurangan. Kami tutup presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompoknya yang sudah melakukan presentasi, kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Bapak sudah memiliki beberapa catatan ini tentang presentasi kalian pada hari ini mengenai perhitungan pH hidrolisis garam ya. Oke, baik. Mengenai perhitungan pH pada hidrolisis garam, tadi ada yang presentasi beberapa kelompok, ada kelompok 1 kalau tidak salah tadi sama kelompok 5. Nah, kelompok 1 sama kelompok 5 ini menulis pH-nya masih dengan cara pH. Jadi harusnya yang benar adalah kecil H besar. pH ini untuk mengetahui derajat keasaman atau kebasahan suatu senyawa ya. Jadi pH-nya untuk berikutnya tidak ada lagi yang menulis pH-nya kecil ya. Harusnya pH yang kecil hanya yang besar. Itu yang pertama. Kemudian sembari melihat PPT di depan, nah, garam dari asam lemah basa kuat. Kenapa langsung ke garam dari asam lemah dan basa kuat? Tadi ada yang menanyakan kelompoknya kenapa kok rumus untuk mencari pH dari asam kuat dan basa kuat itu tidak ada. Nah, asam kuat prinsipnya ya, asam kuat direaksikan dengan basa kuat, maka keduanya tidak terhidrolisis karena dia sama-sama kuat. Yang namanya suatu senyawa yang bersifat kuat, asam kuat atau basa kuat, dia tidak akan mengalami hidrolisis. Nah, kalau dia tidak mengalami hidrolisis berarti pH-nya netral atau sama dengan 7. Jadi kita tidak perlu lagi mencari berapa pH-nya karena sudah jelas kalau dia asam kuat dan basa kuat tidak terhidrolisis maka pH-nya netral. pH netral adalah 7. Oke, sampai di sini tadi pertanyaan terjawab ya, diskusi kelompok kalian tadi. Itu yang pertama. Nah, sekarang kita ke garam dari asam lemah dan basa kuat. Nah, garam dari asam lemah dan basa kuat ini rumusnya konsentrasi OH- sama dengan akar KW dikali M dibagi K. Yang mana KW itu tetapan kesetimbangan air, Ka tetapan ionisasi asam lemah, dan M itu konsentrasi anion yang terhidrolisis. Nah, kalau garam dari asam lemah basa kuat bisa dilihat di depan kan basanya yang kuat, berarti dia masuk nanti pH-nya basa. Makanya kita cari dulu konsentrasi OH-nya karena di sana asam lemahnya dengan basa yang kuat, ya paham? Itu yang pertama, garam dari asam lemah dan basa kuat. Kemudian garam dari asam kuat dan basa lemah, berarti secara kita lihat secara sekilas bahwa berarti pH-nya nanti bersifat apa tuh? Asam karena dia dari asam kuat dan basa lemah. Jadi dia lebih ke asam kuatnya. Makanya dia mencari konsentrasi H+. Konsentrasi H+ rumusnya
akar KW kali M dibagi KB. Yang mana KW-nya ketetapan keseimbangan air, KA ketetapan ionisasi basa lemah. Nah, kalau misalnya di sini KB berarti ketetapan basa lemah ya, bukan KA ya, harusnya KB. Mohon maaf. Nah, M-nya konsentrasi kation yang terhidrolisis. Selanjutnya garam dari asam lemah basa lemah. Nah, kalau garam dari asam lemah dan basa lemah ini, maka rumus mencarinya konsentrasi H plus sama dengan KW kali KA dibagi KB. Ini tidak pakai akar ya. Kalau asam lemah dan basa lemah, maka dia akan terhidrolisis secara sempurna. Nah, tadi ada yang bertanya tentang menentukan suatu senyawa yang terhidrolisis. Siti tadi nanya ya. Kalau asam kuat dengan basa kuat dia tidak terhidrolisis. Kalau asam kuat dengan basa lemah, maka yang basa lemah akan terhidrolisis. Dia terhidrolisis parsial atau sebagian. Kalau dia basa kuat dengan asam lemah, yang terhidrolisisnya asam lemah. Apabila dia sama-sama lemah, asam lemah dengan basa lemah, maka keduanya akan terhidrolisis. Hidrosisnya sempurna ya. Kemudian Bapak kasih contoh soal untuk dimahami. Tuliskan reaksi hidrolisis jika ada. Jika ada ya. Kalau tidak ada berarti tidak usah dituliskan. Dari garam-garam berikut. Dan tentukan sifat larutan, apakah dia bersifat asam atau basa atau netral. Untuk ketetapan basanya NH3 sama dengan 1,8 kali 10 pangkat min 5 dan KaHCN-nya 6,2 kali 10 pangkat min 10. Nah, mari kita selesaikan soal nomor 1 ini. Nah, yang pertama kita lihat dulu. Berasal dari mana dia tadi? Berasal dari asam lemah dan basa kuat. Nah, berarti yang mengalami hidrolisis adalah anion. Karena dia ada yang kuat dan ada yang lemah, maka dia akan terhidrolisis yang lemah. Nah, reaksi ionisasi garam KCN-nya dalam air sebagai berikut. Nah, KCN itu K plus ditambah CN min. Adapun reaksi hidrolisisnya K plus ditambahkan H2O. Dia tidak terhidrolisis. Jadi ini tanda ini ada garis di tengah tanda panah, berarti dia tidak terhidrolisis ya. Berarti tadi tentukan apakah dia terhidrolisis atau tidak ya. Jika ada dan tidak. Nah, untuk K plus tambah H2O ini tidak ada hidrolisisnya. Kenapa? Karena dia merupakan asam atau basa kuat. Nah, kalau C min ditambah H2O menghasilkan HCN ditambah OH min. Ini Cn ya, Cn ditambah H2O menghasilkan HCN plus OH min. Nah, dia ada reaksi hidrolisisnya membentuk HCN tambah OH. Berarti kalau OH ini maka dia bersifat basa. Oke, itu untuk soal nomor 1. Yang B-nya, nah, garam NaNO3 berasal dari asam kuat dan basa kuat, yang mana dia tidak terhidrolisis. Jadi yang namanya asam kuat dengan basa kuat, dia tidak akan terhidrolisis. Dengan prinsip dari awal, kalau dia asam kuat tambah basa kuat, dia tidak akan terhidrolisis. Ingat ya. Nah, kalau seandainya dia menggunakan penggabungan asam lemah dengan basa kuat, berarti yang lemahnya yang terhidrolisis. Kalau ada satu asam kuat, satunya basa kuat, atau satunya basa lemah, satunya asam kuat, yang terhidrolisis hanya yang bersifat lemah. Itu namanya hidrolisis parsial. Ya. Kalau dia total lemah sama lemah, jadi asam lemah basa lemah, baru dia terhidrolisis secara sempurna, terhidrolisis secara total. Oke. Nah, untuk yang C, garam NH42SO4 berasal dari asam kuat dan basa lemah. Kalau dia asam kuat dan basa lemah, berarti yang terhidrolisis yang mana? Yang mana saya bilang?
yang basah. Berarti dia yang terhidrolisis adalah yang lemah. Nah, mengalami hidrolisis apa dia? Kation atau anion? Kation. Berarti dia kalau satu yang terhidrolisis, makanya dia namanya hidrolisis parsial. Ingat, kalau dia hanya salah satu yang terhidrolisis, berarti dia terhidrolisis sebagian itu atau parsial. Kalau dia terhidrolisis sempurna, berarti dia asam lemah dengan basa lemah. Kalau dua-duanya terhidrolisis ya. Kalau dua-duanya kuat, berarti dia tidak terhidrolisis. Seperti itu. Nah, untuk terionisasinya NH42SO4 menghasilkan 2NH4+ ditambah SO4 2-. Nah, reaksi hidrolisisnya NH4 ditambah H2O menghasilkan NH3 tambah H3O+. Sedangkan SO4 2- ditambah H2O maka dia tidak terhidrolisis. Oke, nah nomor 2, tentukan tetapan hidrolisis atau KH dan harga pH larutan garam berikut ini. Oke, yang pertama Ca CH3COO2 0,025 N, yang mana KA-nya 1,8 kali 10 pangkat min 5, yang B K2SO4 dan yang C-nya NH4Cl 0,05 N, KB-nya 1,8 kali 10 pangkat min. Kita cari dulu KH-nya. KH rumusnya mencarinya yaitu KW dibagi KW-nya berapa? 10 pangkat min 5. KA-nya 1,8 dikali 10 pangkat min 5. Nah, baru kita cari konsentrasi OH-nya. Rumus mencari konsentrasi OH- yaitu akar dari KW dikali M dibagi KA. Berarti kita masukkan aja nilainya. 10 dikurang 14, 10 pangkat min 14 dikali KW-nya tadi kan di sini kan? Tetap aja 10 KW 10 pangkat min 14 di akar 10 pangkat min 14 dikali 0,025 dikali 2 baru dibagi 1,8 dikali 10 pangkat min 14. Nah, jadinya akar 2,78 dikali 10 pangkat min 11. Hasilnya 1,67 kali 10 pangkat min 5,5. Nah, kita cari pOH-nya. pOH rumus mencarinya min log konsentrasi OH min. Berarti pH sama dengan 14 dikurang 5,5 min log 1,67. Berarti pH-nya 8,5 ditambah log 1,67. Nah, sudah dapat nih pH-nya 8,5. Berarti dia bersifat basa. Oke, nah untuk yang B garam K2SO4 berasal dari asam kuat dan basa kuat. Jadi dia tidak terhidrolisis. Kalau tidak terhidrolisis berarti pH-nya netral. Berapa pH netral? 7. Oke. Nah, sekarang yang C. Yang C untuk KH sama dengan KW dibagi KB, sama kayak rumus yang nomor A tadi ya. Tinggal kita masukin nilainya, kita cari konsentrasi H+-nya. Nah, karena dia yang dicari konsentrasi H+, maka kita tidak usah lagi mencari pOH-nya, langsung saja. Berarti nanti hasil dari ini min untuk mencari pH-nya min log konsentrasi H+. Berarti min log 1,67 kali 10 pangkat min 5,5. Berarti pH-nya 5,5 min log 1,67. Nah, ini 5,5 berarti dia bersifat asam. Nah, nomor 3 seperti kita mencari di awal dulu pH waktu larutan penyangga ya kalau nggak salah. Nah, kita cari dulu untuk soal nomor 3 ini sebanyak 100 ml larutan CH3COOH
0,1 M dicampurkan dengan 100 ml larutan NaOH 0,1 M. Nah, tentukan pH campurannya yang mana diketahui KaCH3COOH-nya yaitu 1,8 kali 10 pangkat min 5. Nah, kita reaksikan terlebih dahulu. CH3COOH ditambah NaOH, maka akan menghasilkan CH3COONA ditambah H2O. Di garam awalnya berapa tadi? 10 mili. CH3 berapa? 100 dikali 0,1 berapa? 10. Makanya dapat 10 mili. Untuk NaOH berapa? 100 dikali 0,1. Berarti dia berapa? 10. Reaksinya berarti 10 milimol diambil dari yang untuk yang bisa habis yang kecil ya, karena dia sama berarti 10 milimol. Nah, ini juga 10 milimol, 10 milimol. Jadi dikurangkan ya. Nah, 10 milimol tetap 10 milimol, ini dikurang ini habis, ini dikurang ini juga habis. Makanya herannya ini tidak ada, ini 10 milimol, ini juga 10 milimol. Nah, setelah dapat ini baru kita masukkan ke rumusnya. Konsentrasi CH3COONA sama dengan mol CH3COONA dibagi volume total larutan sama dengan 10 milimol dibagi 200 ml. Total larutan berapa? Kan 100 ml ditambah 100 ml berarti 200 ml. Nanti untuk garam CH3CONA-nya tinggal kita masukkan, kita cari. Oke, nah kita cari konsentrasi OH-nya terlebih dahulu, masukkan ke rumus. KW akar KW dikali M dibagi K. Tinggal dimasukkan, nanti ketemu konsentrasi OH-nya sama dengan 1,67 dikali 10 pangkat min 55. Baru kita masukkan ke POH, yang mana POH mencarinya min log konsentrasi OH sehingga didapatkan hasilnya POH-nya 5,5 min log 1,67. Nah, jadi kita masukkan ke pH-nya. pH-nya berarti 14 dikurang PO. Berarti 14 kurang 5,5 dan hasilnya 8,5 plus min ketemu min berarti plus, berarti 8,5 plus log 1,67. Baik, demikian. Sekarang Bapak mau bertanya tadi untuk pH netral sama pH asam dan basa berapa salsabila? Untuk pH netral itu pH-nya 7. pH-nya 7. Kalau pH asam itu kurang dari 7, sedangkan basa itu pH-nya lebih dari 7. Oke, berarti netral 7, asam kurang dari 7, basa lebih dari 7. Nah, berarti nanti kalau kita ingin mengetahui suatu senyawa itu bersifat asam atau basa, melihat hasil yang ini tadi. Nah, kalau kita dapat hasilnya 8,5, itu berarti bersifat apa pH-nya? Basa. Basa, karena pH-nya lebih dari 7. lebih dari 7. Oke. Dari senyawa apakah suatu zat itu dia tidak bisa terhidrolisis? Apa Maulid? Asam kuat dan basa kuat. Iya, jadi kalau dia asam kuat dengan basa kuat, maka dia tidak akan terhidrolisis. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan? Tidak. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, silakan disimpulkan untuk pertemuan kita pada hari ini. Dipersilakan, Tiara, silakan disimpulkan, Tiara. Ya, silakan. Baiklah, saya akan menyimpulkan materi hari ini
ini tentang cara menghitung pH. Larutan garam terbentuk dari reaksi antara asam dan basa. Hidrolisis sendiri dapat terjadi jika kation atau anion dari asam atau basa lemah bertemu dengan air. Cara menghitung pH jika asam kuat ditambah basa lemah, maka rumusnya konsentrasi H+ sama dengan akar dari Kw dikali M per Kb. Jika asam lemah ditambah basa kuat, maka rumusnya akar dari Kw dikali M per Ka. Jika asam lemah ditambah basa lemah, maka rumusnya Kw dikali Ka per Kb. Sekian dapat saya simpulkan. Terima kasih. Terima kasih untuk Tiara yang telah menyimpulkan pertemuan kita pada hari ini. Untuk pertemuan kita berikutnya, kita akan melakukan praktikum dulu ya, di lab dulu mengenai indikator alami yang nantinya itu langsung kita ujikan. Jadi kita buat indikator alaminya, langsung kita ujikan di lab pada hari itu juga. Jadi nanti untuk kelompoknya mempersiapkan satu kelompok itu membawa satu indikator ya, maksimal 2 kelompok yang sama ya. Jadi mungkin kalau kelompok 1, kelompok 2 boleh sama 3, 4, 5, dan 6. Nah nanti boleh juga tidak sama, atau misalnya semuanya berbeda juga boleh ya. 1 dan sampai 6 itu berbeda semua indikatornya, boleh juga, itu lebih bagus. Namun apabila terkendala dengan susahnya untuk mencari indikator alami, maka nanti setiap 2 kelompok itu yang boleh sama ya. Harapan Bapak kalau memang bisa berbeda, nanti beda aja masing-masing kelompok. Jadi ada 6 indikator. Akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Oke, baik. Untuk materi hari ini Bapak cukupkan. Apabila tidak ada pertanyaan, silakan untuk menunggu mata pelajaran berikutnya ya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi